sudah. Diam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan keempat ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kelompok kami dengan topik materi pendidikan masyarakat di berbagai negara, yaitu negara Jepang, Korea, dan Indonesia. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Natsir, MPD, dan Ibu Fevi Sunarti, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan masyarakat. Adapun anggota kelompok saya, Widya Febrianti, Nurul Fazira, dan Rahmita Juliandori. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baiklah, saya Widya Febrianti dengan NIM 22003161 akan menjelaskan tentang pendidikan masyarakat di Jepang. Pendidikan masyarakat di Jepang adalah salah satu aspek penting dari sistem pendidikan di negara tersebut. Pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang berlangsung sepanjang hidup dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah formal. Pendidikan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Pendidikan masyarakat di Jepang memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Pada masa lalu, pendidikan masyarakat dilakukan oleh berbagai kelompok sosial seperti keluarga, komunitas, agama, organisasi, sosial, dan lain-lain. Pendidikan masyarakat mencakup berbagai bidang seperti baca tulis, seni, olahraga, kesehatan, lingkungan, hak asasi manusia, perdamaian, dan lain-lain. Pada masa kini, pendidikan masyarakat di Jepang didukung oleh pemerintahan dan sektor swasta. Pemerintah Jepang memiliki lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mendukung pendidikan masyarakat, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, atau MEXT. MEXT memiliki beberapa program dan kebijakan untuk mempromosikan pendidikan masyarakat seperti menyediakan dana untuk pembangunan dan pengelolaan fasilitas pendidikan masyarakat seperti pusat pembelajaran komunitas atau Kominkan, perpustakaan umum, museum, planetarium, dan lain-lain. Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi untuk para pengajar dan fasilitator pendidikan masyarakat. Mengembangkan kurikulum dan standar kualitas untuk pendidikan masyarakat. Melakukan penelitian dan evaluasi tentang efektivitas dan dampak pendidikan masyarakat. Melakukan kerjasama internasional dengan organisasi-organisasi seperti UNESCO untuk memperluas jangkauan dan pertukaran pengalaman pendidikan masyarakat. Sektor swasta juga berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat di Jepang. Beberapa contoh lembaga swasta yang terlibat dalam pendidikan masyarakat adalah 1. Yayasan Nippon, yang merupakan organisasi filantropi terbesar di Jepang yang mendanai berbagai proyek pendidikan masyarakat di dalam dan di luar negeri. 2. Asosiasi Pendidikan Masyarakat Jepang, yang merupakan organisasi nirlaba yang beranggotakan para praktisi dan peneliti pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keragaman pendidikan masyarakat di Jepang. 3. NHK, yang merupakan penyiar publik nasional Jepang yang menyediakan berbagai program pendidikan masyarakat melalui radio, televisi, dan internet. Pendidikan masyarakat di Jepang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Beberapa manfaat tersebut adalah meningkatkan kemampuan belajar sepanjang hayat dan dapat membantu individu menghadapi perubahan zaman dan tantangan global. Meningkatkan kesadaran sosial dan keterlibatan warga negara dalam isu-isu publik yang penting bagi kehidupan mereka. Meningkatkan kesehatan fisik dan mental individu melalui kegiatan belajar yang menyenangkan dan bermanfaat. Meningkatkan kerukunan sosial dan budaya melalui dialog dan kerjasama antar individu dan kelompok yang berbeda. Meningkatkan kreativitas dan inovasi individu melalui kegiatan belajar
yang menantang dan memacu imajinasi. Baiklah, hanya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Dipersilahkan kepada. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Nurul Fazira dengan NIM 22003125 akan menjelaskan pendidikan masyarakat di Korea. Pendidikan masyarakat di Korea Selatan adalah pendidikan yang berlangsung sepanjang hidup dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah formal. Pendidikan masyarakat di Korea Selatan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Pendidikan masyarakat di Korea Selatan memiliki beberapa ciri khas, antaranya lama belajar yang sangat menguras waktu. Para pelajar di Korea Selatan belajar di sekolah selama 16 jam per hari atau 50 jam seminggu. Mereka mengikuti pembinaan belajar hingga pukul 22 dan belajar di sekolah pada hari Sabtu. Standar kurikulum pendidikan yang disiplin dan terstruktur. Pendidikan di Korea Selatan mencakup kegiatan pembelajaran eksperimen kreatif atau aktivitas langsung seperti partisipasi dalam organisasi, mengeksploitasi karir, eksplorasi karir dilakukan setiap 1 jam per minggu di sekolah menengah pertama. 5 mata pelajaran wajib terdapat 5 sub, yaitu menurut Korea Institute of Curriculum and Evaluation, 5 mata pelajaran utamanya yaitu bahasa Korea, bahasa Inggris, matematika, sains, dan studi sosial budaya menjadi yang terbaik dan sangat menonjol. Para pelajar di Korea Selatan bersaing untuk mendapatkan nilai tinggi dan masuk ke universitas terbaik. Mereka juga berusaha untuk menguasai bahasa asing sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tingkat literasi mencapai 100%. Korea Selatan memiliki tingkat literasi yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semua warga Korea Selatan dapat membaca dan menulis dengan baik. Fasilitas pendidikan super lengkap. Korea Selatan memiliki fasilitas pendidikan yang sangat lengkap dan modern, seperti pusat pembelajaran komunitas, perpustakaan umum, museum, dan lainnya. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk belajar berbagai hal. Penghargaan terbesar terhadap profesi tenaga pendidik. Di Korea Selatan mendapatkan penghargaan terbesar yaitu dari masyarakat. Mereka juga mendapatkan gaji yang tinggi dan fasilitas yang baik. Hal itu membuat profesi tenaga pendidik menjadi profesi yang sangat diminati di Korea Selatan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul Fazira. Selanjutnya, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Rahmita Juliandori. Kepada Rahmita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rahmita Juliandori dengan NIM 22003207 akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pendidikan masyarakat di Indonesia. Pendidikan masyarakat di Indonesia adalah pendidikan yang berlangsung sepanjang hidup dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah formal. Pendidikan masyarakat di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Pendidikan masyarakat di Indonesia memiliki beberapa jenis pelayanan, antara lain pendidikan keaksaraan, yaitu pendidikan bagi masyarakat yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan kesetaraan, yaitu pendidikan yang setara dengan jenjang formal, seperti paket A, paket B, dan paket C. Pendidikan anak usia dini, yaitu pendidikan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun, meliputi taman kanak-kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan pendidikan sejenis. Kursus dan pelatihan, yaitu pendidikan yang memberikan bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam bidang tertentu.
Pendidikan masyarakat di Indonesia masih menghadapi banyak masalah, antara lain yang pertama, kurangnya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Yang kedua, rendahnya kualitas fasilitas pendidikan seperti gedung, peralatan, buku, dan internet. Yang ketiga, kualitas tenaga pengajar yang belum mampu dan tidak merata, baik dari segi kompetensi, kesejahteraan, maupun distribusi. Selanjutnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang masih kurang, terutama di kalangan masyarakat miskin dan marginal. Pendidikan masyarakat di Indonesia memerlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sendiri. Pendidikan masyarakat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Baik, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmita Juliandori. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Saya Fani Febri Jozia dengan NIM 22003157 sebagai moderator. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.